jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema haredang, singkatan dari hampa remuk meradang. Biar nggak haredang lagi, kita belajar pagi hari ini, tapi sebelumnya ada tayangan yang harus aku kasih lihat ke jamaah, insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Ini dia tayangannya. Ibu 80 tahun dibuang anaknya di minimarket. Nenek berusia 80 tahun diduga dibuang oleh putrinya sendiri. Insiden tersebut diduga terjadi pada Minggu 20 Oktober 2019. Korban dibuang di sebuah toko kelontong Sungai Kok, Kedah, Malaysia. Saat meninggalkan ibu tersebut, putrinya mengaku hendak mencuci mobil. Namun, selama berjam-jam, sang putri tak kunjung kembali menjemput ibu itu. Ibu tersebut ditinggal di toko kelontong dengan bekal tas berisi pakaian. Nauzubillahimin zalik. Aduh, pasti hancur pasti hati ibu ini ya Allah, tega sekali. Sebenarnya namanya orang tua kan pasti ya ada yang namanya kekurangan juga dan anak pun juga begitu sifatnya. Tapi gimana nih orang tua tetap tegar dan semangat. Bahkan bisa memaafkan anaknya walaupun hatinya telah dibuat hampa, remuk, bahkan meradang seperti ini karena kelakuan anaknya. Dan kalau kasusnya seperti ini boleh nggak sih kita negur anaknya, kita marahin karena sudah masuk kategori yang nauzubillahi min dzalik bisa dibilang durhaka ya Ustazah ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Soni. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu apabila mendapat perlakuan yang buruk dari anaknya? Kita sering sekali mendengar pepatah teman-teman sekalian, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Artinya adalah bahwa kasih ibu yang gak ada waktunya, dari kita bayi sampai kita tua tetap aja kita jadi anaknya ibu yang disayangi oleh ibu. Tapi kasih sayang anak sepanjang galah, maknanya adalah sebagian anak, tidak semua. Sebagian anak punya batas waktu dalam menyayangi orang tua. Dan ini bukan ajaran Islam sama sekali, karena kita tahu bahwa di dalam Islam birrul walidain itu sangat dikedepankan. Banyaklah ayat-ayatnya Al-Isra 23 atau saya sering mengulang-ulang surah Luqman ayat 14. Dikhususkan kepada ibu karena mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidaik. Jadi dalam surah Luqman ayat 14 tersebut teman-teman sekalian bahwa kita sedang hamil, seorang ibu hamil dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah, maka itu disebutkan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua khususnya kepada ibu. Karena ayah tidak hamil, ayah tidak melahirkan, ayah tidak menyusui, tapi ibu melakukan itu semua. Jadi perbuatan kepada ibu yang seperti tadi kita lihat adalah perbuatan yang memang sangat durhaka tentu saja. Tapi ingat bahwa kasih ibu sepanjang masa. Dan seorang ibu, karena saya juga ibu dan kita semua yang menonton juga adalah ibu, kita tahu bahwa Rasulullah ingatkan ada 3 doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah. Doa orang dalam perjalanan atau orang musafir, orang yang safar, doa orang yang dizolimi, dan doa orang tua. Bahkan kalau orang tua doa jelek pun akan dikabulkan oleh Allah. Jadi hati-hati dengan perkataan dari orang tua. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis yang masyhur, dalam hadis muttafaqun alaih yang diceritakan mengenai kisah Juraij. Juraij adalah anak yang salih, luar biasa. Beliau adalah ahli ibadah, selalu beribadah kepada Allah dengan taat. Luar biasa, suatu ketika ibunya memanggil Juraij. Juraij, Juraij. Tapi Juraij saat itu dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Dalam hatinya berpikir, memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan ibadah saya. Maka Juraij memilih untuk melanjutkan ibadah saja. Padahal itu ibadah sunnah. Dan ibunya marah. Ibunya berdoa kepada Allah, aku berdoa sebelum engkau mati, wajahmu akan dipertontonkan di hadapan wanita-wanita penzina. Begitu kata ibunya, dalam keadaan marah orang bisa berkata apa saja teman-teman sekalian. Bahkan seorang ibu bisa berucap apa saja. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah, hati-hati, dikabulkan oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Juraij difitnah oleh seorang wanita. Wanita itu punya bayi dan kemudian mengadu kepada raja bahwa saya dihamili atau bayi ini adalah bayinya Juraij. Padahal Juraij adalah ahli ibadah. Akhirnya seluruh tempat ibadahnya Juraij dihancurkan dan kemudian Juraij tersenyum ketika digeret di depan raja. Kenapa tersenyum? Kata raja, Juraij mengatakan saya teringat akan doa ibu saya. Dan bayi itu pun akhirnya berbicara bahwa Juraij bukan ayahnya, melainkan seorang penggembala yang lain. Jadi untuk ibu, siapapun ibu di luar sana, seburuk apapun anak itu, pasti hati terdalam seorang ibu akan berdoa untuk anaknya yang baik-baik.
Ya Allah lindungi dia, ya Allah jaga dia, ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah dia belum paham betapa aku cinta padanya, ya Allah. Dan doa itu diajarkan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, As-Saffat ayat 100, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya Ibadur Rahman, Al-Furqan ayat ke teman-teman lihat nanti dalam Al-Quran ya. Doanya adalah Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa bagi para orang tua agar mendapatkan anak yang salih, anak sebagai penyejuk hati. Kenapa harus doa? Karena kita tahu sama-sama bahwa dalam Al-Quran posisi anak ada 4, ada anak sebagai penyejuk hati, Al-Furqan ayat 74 tadi kalau saya tidak salah teman-teman lihat dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi 46 sebagai perhiasan dunia, atau anak-anak sebagai musuh dan juga anak-anak sebagai ujian berat dalam kehidupan. At-Taghabun ayat 14 dan 15. Jadi ibu, apapun yang diperbuat oleh anak-anak, tetap jiwa seorang ibu, kasih sayang ibu sepanjang masa. Tetap anak itu adalah pernah berada di rahim kita, pernah Masya bersama dengan Allah. kita. Kita akan doakan dia sampai dapat hidayah insya Allah. Masya Allah, begitu mulianya seorang ibu ya, Ustazah ya, seorang orang tua. Jadi alangkah baiknya kalau kita tidak menyakiti orang tua kita bisa menjadi anak yang sayang dan hormat pada orang tua kita. Dan semoga Allah menjaga orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi. Sekarang aku punya tayangan, sosok penghulu yang menikahkan mantan istri dengan temannya sendiri. Baik, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Video viral di media sosial memperlihatkan kisah nyata seorang pria yang berprofesi sebagai petugas KUA harus menikahkan mantan istrinya dengan pria lain yang diketahui teman kerjanya. Video yang diunggah tersebut juga memuat teks yang menerangkan petugas KUA adalah mantan suami dari pengantin mempelai wanita. Kemudian, calon suaminya merupakan temannya mantan suami. Ku menangis membayangkan. Ya Allah, ternyata kehidupan nyata ada juga yang seperti ini ya Ustadz Syam ya. Iya dong pasti. Kadang-kala kan film itu terinspirasi dari kisah nyata. Sinetron terinspirasi dari kisah ya nyata. Allah. Mungkin nih akhirnya jamaah jadi bertanya-tanya nih Ustadz. Kalau keadaan seperti ini kan hati kan haredang ya, hampa, remuk, meradang. Terus hancur, drop gitu. Nah ini ada gak sih solusi bagaimana kalau kita sedang dihianati sama pasangan tapi kita bukannya malah terpuruk tapi malah menjadi bangkit, menjadikan ini momen untuk lebih baik lagi dalam segala hal gitu Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Masya Allah, karena kalau kita lihat tadi yang terjadi, karena tidak semua perpisahan itu berawal dari pengkhianatan. Bisa jadi pisahnya baik-baik, mungkin ada memang kita musyawarah ternyata ujung-ujung mentok musyawarahnya ini memang kita harus berpisah. Mungkin saja si bapak tadi dengan si mantan istri beliau itu berpisahnya dengan cara yang baik, mungkin karena memang kalau mereka berpisah ada sesuatu yang lebih baik untuk mereka gitu. Dan Masya Allah kantor urusan agama loh, KUA pasti ngerti agama. Orang yang dekat dengan agama itu yang terjadi dengan hidupnya itu selalu dia kembalikan kepada Allah. Ini yang terbaik dari Allah gitu. Maka ngapain saya berlarut-larut dalam kesedihan. Wong mantan istri saya sudah dapat laki yang baru dan saya juga punya istri yang baru. Artinya saya udah bahagia. Kenapa saya tidak mau melihat orang lain bahagia juga? Toh apalagi dia adalah mantan istri saya. Apalagi kan si bapak ini kan udah punya istri juga sebenarnya. Bapak ini udah punya pasangan juga. Akhirnya si mantan istrinya mungkin saja si bapak ini yang mengenalkan dia dengan mantan istrinya. Gak ada yang tahu gitu, ya. Bro mantan istri gue kayaknya masih kosong tuh gitu kan. Baik, Gak apa-apa baik dan juga. ini adalah sesuatu yang dihalalkan gitu loh. Bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Artinya orang yang dekat dengan agama itu selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Karena sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui dan Allah itu maha mengatur segalanya gitu. Tentang kesedihan itu kita kan ini udah dekat dengan Idul Adha gitu ya, masuk bulan Zulhijjah gitu. Allah itu ada satu ayat atau satu surah yang turun kepada Nabi di saat Nabi sedang dalam keadaan haredang. Ya, Nabi dalam keadaan hampa, remuk, meradang. Apa itu? Surah Al-Kautsar yang sering kita bacakan pada saat Idul Adha itu. Surah Al-Kautsar itu asbabun nuzulnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong anak laki-lakinya yang meninggal dunia. Menggendong anak laki-laki beliau yang meninggal dunia, itu rumah Rasulullah itu satu tembok dengan rumahnya Abu Lahab. Satu tembok dengan rumah Abu Lahab, ketika mendengar, otomatis terdengar Rasulullah bersedih. Abu Lahab mendengar Rasulullah bersedih, keluar Abu Lahab dari rumahnya lalu mengatakan, Abu Lahab ini paman sendiri. Abu Lahab keluar dari rumahnya dan mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Oh tidak ada lagi keturunannya Muhammad, habis nasabnya. Kan anak laki-laki yang meneruskan nasab. Habis, tidak ada lagi keturunannya Muhammad. Kata Abu Lahab tadi, akhirnya bayangin, Nabi haredang gak pada saat itu?
Anak meninggal dunia loh. Anak masih digendong meninggal dunia, Ya. tetangga kita ngata-ngatain kita terdengar dengan dinding tersebut. Apakah di Rabi Hardang? Hardang, panas. Tapi bagaimana cara Allah mengubah perasaan Nabi menjadi senang? Allah turunkan satu surah yang namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, turun surah ini baru ayat pertama Rasul panggil sahabat. Wahai sahabatku, ada satu surah yang turun kepadaku, dengarkan baik-baik, aku mau membacakan. Biasanya ayat yang turun itu Nabi langsung baca tanpa pengumuman. Ya, kalau ini Nabi umumkan, sahabatku dengarkan. Ada satu surah yang turun, kalian dengarkan. Nabi menengadah wajahnya ke langit, lalu tersenyum, lalu membaca ini. Habis Nabi nangis loh, nangis anaknya meninggal dunia, Nabi nangis, dikatain sama tetangga yang jahat, Abu Lahab sekaligus paman sendiri, gitu Nabi langsung berubah moodnya dari sedih menjadi senang, gara-gara apa? Turun ayat ini, apa makna yang pertama itu? Inna a'tayna kal kautsar, hai ku tahu kau lagi sedih, tapi sungguh aku telah memberikanmu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Tafsir mengatakan, tafsir Ibnu Katsir itu tafsir singkat. Tapi ketika memaknai kalimat atau kata Al-Kautsar, Al-Kautsar ini 7 halaman sampai dibahas khusus kata Al-Kautsar. Ada yang mengatakan, aku telah memberikanmu sungai yang namanya sungai Kautsar di surga. Tapi ada juga ulama mengatakan Al-Kautsar itu dari kata katsir. Kathir dalam bentuk fau'al. Itu kautsar itu adalah kathir artinya banyak, banyak yang unlimited tapi tidak menentu jumlahnya berapa gitu. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada Muhammad itu sudah terlalu banyak gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mengubah dari haradang menjadi senang, itu adalah mengingat nikmat Allah yang sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Cakep. Jadi nggak ada alasan untuk sedih lagi ya. Gak Ustaz, ya? ada, dia mau sedih mantan istrinya nikah lagi. Oh saya juga punya istri baru. Iya, Masya Allah nikmatnya lebih banyak dikasih sama Nikmatnya Allah. lebih banyak. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ustadz, katanya kan kalau doa orang yang dizolimi disakiti kan Iya. akan dikabulkan sama Allah ya Ustadz. Amin, amin. amin. Tapi ada juga yang lagi haradang Ustadz, udah berdoa tapi nggak dikabulin Ustadz. Ah, gitu. Itu ada yang salahkah? Atau harus seperti apa Ustadz Maulana? Silakan Izin, Ustadz. Ustaz, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Tema ini bagus banget karena menghibur kita yang lagi haradang. 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 Maka gimana nih? Katanya doanya orang terzolimi itu dikabulkan. Lah gimana nih? Kok nggak dikabul-kabulkan? Itu menurut kita. Tapi bisa jadi cara Allah mengabulkan doa kita dengan caranya yang luar biasa. Menggantikan yang lebih baik. Menggantikan yang lebih bermanfaat. Atau menyimpankan buat kita di saat yang tepat kita dikasih. Kadang-kadang kita memaksa, kenapa tidak dikabulkan? Arisanku belum dapat. Ya, Kenapa? Mungkin pada saat dikasih, itu di saat yang tepat. Kalau belum cair-cair, iya. nanti cair di saat kau butuh. Nah gimana nih jamaah? Ye. Maka terjadilah. Atau bisa jadi nanti Allah simpankan nanti di hari kemudian. Nih pahala buat siapa nih? Hasil dari doa-doa orang yang dulu berdoa tapi tidak dikabulkan. Nih, atau bisa jadi diturunkan kepada anaknya. Nih. Buat orang tua lagi, aduh kalau tenang. Bisa jadi anakmu yang dikasih. Jadi kepada semua anak-anak yang sukses, bisa jadi Ustaz Sam jadi hebat. Bisa jadi doa ada orang tuanya. Masya Allah. Iya, bisa jadi doanya dari Ustaz Oki, orang tuanya. Masya Allah. Atau siapapun. Iya. Saya juga begitu. Kenapa Ustadz? Semuanya. Iya. Jamaah. Eh. Jadi mohon izin, orang yang terzalimi, ujian keimanan yang didapat padanya, yang dimana orang yang terzalimi ini harapannya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sekiranya dia terzalimi terus dia balas, berarti dia juga melakukan kezaliman. Tapi ketika dia dizalimi, itu sebenarnya harapannya hanya kepada Allah dan tidak ada niat untuk membalas. Padahal kan bisa membalas seadil. Atau dia balasnya lewat kebaikan. Makanya fungsi dari doanya, mumpung Anda dizalimi, silahkan doa-doa yang baik. Jangan doa yang buruk pada orang. Tapi mumpung kau tersalimi, ayo doa. Ya Allah berikan aku rezeki kena tanah suci ya Allah. Bersama keluargaku dan anak keturunanku semua haji semua. Itu aja lah. Kan mumpung kau lagi dizalimi. Yes. Doanya orang terzalimi dijawab. Kalau begitu anak-anak kita duduk. Kita lagi difitnah orang. Yuk kita berdoa. Apa lagi? Bentuk kesabaran yang bertambah. Bukankah orang yang sabar itu ista'inu bis sabri was salat?
Betul tidak? Tadi hadis Sahuki baru innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Jadi ketika kita terzalimi sebenarnya posisi kita memang kelihatannya terkucilkan. Memang kelihatannya tidak dibanggakan. Mungkin kelihatannya tapi ternyata Anda lagi dekat dengan Allah. Jadi bukan hanya doanya dikabulkan tapi orang-orang seperti ini karena menilai ketika dia dizalimi dia bersabar. Sebenarnya posisinya sekarang berada pada posisi dekat dengan Allah. Itu ayo orang yang lagi terzalimi tenang. Oh doaku kok tidak dijabah. Orang yang terzalimi, disakiti karena ada haknya yang sudah diambil. Dan nanti insya Allah kelak dia akan dipanggil. Nih hak kamu yang pernah diabaikan orang. Masya Allah. Allah akan ngasih di waktu yang tepat ya Ustadz Dapat ya. pahala haji. Kok aku kan tidak pernah haji. Kok ada dapat pahala haji? Karena kamu pernah dizalimi haji. Hajinya dia diambil kekasih kamu. Masya Allah. Jadi akhirnya jangan malah menyurutkan keimanan kita jadi menyerah gitu. Jadi takut kapok, jangan. Tenang. Tenang aja, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Nah sekarang aku punya lagi ini tayangan mengenai seorang laki-laki yang memiliki kekurangan fisik tapi tetap berjuang mencari nafkah. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Ini dia, silakan. Masya Allah, mungkin kalau saya atau jamaah dihadapkan dengan posisi seperti ini belum tentu kita bisa tersenyum seperti beliau gitu. Nah beliau hebat ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Nah sekarang aku pengen nanya sama Ustadz Syam, bagaimana sih cara seperti bisa seperti beliau tetap tersenyum, tetap bersyukur, ada caranya gak sih Ustadz walaupun kita lagi hardang dapat cobaan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz Syam. Yang harusnya haredang itu kita anak muda yang punya dua kaki yang sempurna tapi males-malesan di rumah gitu. Masih ngarepin duit dari bapak gitu ya, masih ngarepin duit dari mama. Sedangkan ada orang yang tidak punya kaki, diberikan ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala tapi masih terus berjuang ini. Buat teman-teman yang ada di luar sana mungkin kalian dapat penjual kayak gini, usahakanlah beli walaupun kalian tidak butuh. Karena orang ini sedang yang namanya, kalau ada penjual gitu ya, siapapun penjualnya, usahakanlah beli dari tetangga kita atau teman-teman kita. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala mencari rezeki yang halal. Mereka mencari rezeki yang halal, berusahalah untuk membeli barang dagangannya walaupun mungkin kita dalam keadaan tidak membutuhkan ya. Hitung-hitung sedekahlah. Bagaimana cara membuat diri semangat, senang walaupun dalam keadaan hardang, hampar, remuk dan meradang. Tadi kita sudah bahas satu ayat, masih ada sambungan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Saat Nabi dalam keadaan hardang, hampar, remuk, meradang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mengingat nikmat yang banyak Allah berikan kepadanya. Mana nikmat yang diberikan kepada Allah? Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Itu nikmat semua bagi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu apakah selesai? Tidak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, fasalli li rabbika wanhar. Bagaimana cara kita menghilangkan galau, kemudian menjadi yang namanya perasaan senang, semangat bekerja, berusaha. Itu adalah dengan fasalli, dengan salat, dengan berdoa. Salli itu adalah berdoa, salli itu adalah salat. Ya kan, mengorbankan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu, li rabbika wanhar. Itu kan, apa itu wanhar? Atau yang namanya berkurban. Ya, berkurban. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni adzbahuk, ya inni adzbahuka fanzur madza tara. Saya mengorbankanmu, saya menyembelihmu. Dari kata dzibah. Dzibah itu menyembelih dari depan. Kalau anhar itu, nahar itu menyembelih dari belakang gitu, pancung. Yang mana kira-kira lebih keras, yang dari depan atau dari belakang? Kira-kira kalau Sony? Sini. Ya belakang kan, Ya. pancung ya. Maka dalam ayat ini Allah nggak pakai dzibah, nggak pakai kalimat sembelih dari depan, tapi pakai kalimat berkorban yang sangat keras gitu. Artinya setelah engkau berdoa, berusaha dengan sangat keras gitu.
Maka orang yang berusaha dengan sangat keras, berkorban dengan sekuat tenaga dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hilang sedihnya. Hilang haradangnya tadi, hilang hampa remuk meradangnya tadi. Karena dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi kalau masih begini-begini aja terus hidupnya, kemudian ada juga orang-orang yang tetap zalim sama kita seperti Nabi kan. Abu Lahab tetap zalim sama dia, Abu Jahal tetap zalim sama Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini? Inna syani'aka huwal abtar. Yang zalim terhadapmu, yang jahat terhadapmu, biar jadi urusanku kata Allah. Jadi aku yang ngurusin tuh orang-orang yang jahat sama kamu, orang-orang yang zalimi kamu, yang jelas kamu sudah mengingat nikmatku, engkau sudah sholat dan engkau udah berkorban. Ayat ini memang tentang idul kurban gitu, wanhar gitu, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah tidak butuh apa-apa. Allah cuma menginginkan kita menunjukkan bahwa kita hamba Dia Allah. Jadi sholat, berkorban ya, ingat nikmat Allah, insya Allah bisa semangat kembali. Bisa tetap semangat dan Insya sisanya Allah, serahkan insya sama Allah. Allah ya. Masya Insya Allah. Allah. Jazakallah Allahu a'lam khair bishawab. Ustadz. Baik jamaah, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa supaya kita dijauhkan dari hati yang hampa, remuk dan meradang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.